Oke, kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, adik-adik sekalian, kita mulai perkuliahan kita pada pagi ini dengan tema penentuan topik, rumusan masalah, dan tahapan-tahapan dalam penelitian. Nah, Ibu berharap kemarin materi yang Ibu share itu sudah dipelajari, sudah dinonton, kemudian kalian bisa memahami hal-hal yang terkait dengan metodologi penelitian hukum. Nah, kita masuk ke topik dulu ya, ke topik. Jadi langkah awal dari segala penelitian itu adalah atau sebelum kita merumuskan rumusan masalah itu adalah kita menentukan topik. Nah, seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalian adalah mahasiswa semester 6 Ahwalus Syakhsiyah. Tentunya dari semester 1 sampai semester 5 sudah menguasai betul apa yang menjadi kajian, apa yang menjadi pembahasan atau materi daripada hukum keluarga. Ya toh? Sepakat itu ya? Nah, sepakat. Jadi Ibu hanya ingin mengarahkan bahwa endingnya atau hasil akhir dari perkuliahan kita ini adalah kalian membuat proposal. Nah, proposal itu diprioritaskan atau diwujudkan nanti untuk kalian penyusunan skripsi. Nah, karena topik itu merupakan materi awal dalam merancang sebuah penelitian. Misalnya, saudara menentukan topik yang akan dibahas dalam penelitian kita itu seperti apa. Nah, yang saya sampaikan bahwa unsur-unsurnya itu apa? Menarik bagi peneliti. Menarik bagi peneliti itu contoh yang kemarin Ibu sampaikan bahwa ketika surat edaran Menteri Agama keluar, itu banyak polemik, banyak kontroversi dari masyarakat. Itu menarik untuk kita teliti karena penerimaan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, kita mau melihat kenapa dari segi sosiologis misalnya masyarakat itu menolak dengan surat edaran itu. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang menerima dengan surat edaran tersebut. Nah, itu pasti menurut kita hal tersebut pasti menarik untuk diteliti. Karena kalau berbicara juga persoalan yang sering kalian baca, dasein dengan dasolan, bagaimana yang seharusnya terjadi, kemudian yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan yang diharapkan, itu yang disebut dengan gap atau kesenjangan atau masalah. Yang kedua, sesuai dengan keahlian yang dikuasai peneliti. Kalau kalian mau mengangkat misalnya tentang perkawinan, ya silahkan angkat tentang perkawinan. Kalau misalnya mau mengangkat tentang kewarisan Islam, silahkan angkat tentang kewarisan Islam. Kalau misalnya mau mengangkat tentang hadana dan lain sebagainya, silahkan angkat tentang itu. Artinya memang kalian sudah menguasai betul bagaimana topik ataupun rencana penelitian yang kalian mau angkat itu. Jangan sampai dalam segi atau dari segi teori itu kita masih missing di situ. Kalau misalnya tentang mediasi yang mau dibahas, Bu, saya mau membahas tentang mediasi, monggo. Yang penting paham apa itu mediasi. Jangan sampai pada saat seminar proposal ditanya apa itu mediasi, oh enggak tahu Bu mediasi. Nah, berbahaya itu. Nah, yang ketiga, memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam proposal kita ada yang disebut dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya seperti apa dan manfaat praktisnya juga seperti apa. Jangan hanya menjadikan skripsi kita itu hanyalah sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum. Tetapi bagaimana dengan skripsi kita itu dapat menjadi referensi sehingga akan dapat menambah hazanah keilmuan yang terkait dengan perkawinan, yang terkait dengan kewarisan Islam, ataupun yang terkait dengan mediasi dan lain sebagainya, yang menjadi cakupan dari Ahwalus Syakhsiyah atau hukum keluarga. Itu ya. Jadi yang pertama yang paling penting adik-adik sekalian adalah baca kembali
apa yang menjadi cakupan dari hukum keluarga. Dari cakupan hukum keluarga itu adik-adik sekalian bisa menyampaikan atau menulis yang mana yang dari beberapa kajian itu yang saya kuasai, temanya yang saya kuasai, sehingga itulah yang ditulis nantinya untuk skripsi. Oke ya? Nah, dapat diteliti atau rasional. Nah, jangan sampai kita mau meneliti, karena kan misalnya, kalau kita menggunakan atau misalnya kita mau mencari data primer di lapangan, tentunya kita juga harus melihat bahwa memang itu bisa untuk diteliti karena kita membutuhkan data primer dari lapangan. Dapat dijangkau. Ya, ini juga pertimbangan, mulai dari tempat, mulai dari waktu, tenaga, dan dana. Jangan sampai kalian melakukan penelitian misalnya di Papua. Ya toh? Sementara kalian tidak memiliki dana untuk terbang ke Papua. Oh Bu, bisa mungkin melalui Google Form. Oke, melalui Google Form bisa. Tapi ada enggak teman atau kolega di sana yang bisa membantu untuk itu? Kalau mau menggunakan Google Form, tentunya kita butuh dana untuk membeli kuota kan? Dan lain sebagainya. Untuk komunikasi dan lain sebagainya. Itu harus dipertimbangkan. Pertimbangkan tempat, pertimbangkan waktu, pertimbangkan tenaga, dan juga pertimbangkan dana yang ada di sekalian miliki. Nah, selanjutnya memiliki data pendukung atau penelitian yang relevan. Nah, dalam pedoman kita di Yayan Manado bahwa penelitian relevan itu minimal kita baca 5. Ya, 5 skripsi ataupun 5 jurnal atau karya ilmiah yang memiliki korelasi dengan topik yang kita angkat. Contoh, kita berbicara persoalan mediasi, bagaimana mediasi perkawinan ataupun mediasi para pihak di Pengadilan Agama Manado. Nah, kita cari atau search penelitian yang relevan tentang itu. Jangan sampai kita mengangkat tentang mediasi, tetapi kita mengambil tentang kewarisan. Penelitian yang relevan itu tidak relevan itu. Makanya sering dikatakan, penguji atau pembimbing, mengapa kamu mencantumkan penelitian ini? Oh ini Bu, ada korelasinya. Penelitiannya si A ini, dia membahas mediasi. Kenapa mediasi itu tidak berhasil di Pengadilan Agama? Nah, sementara saya punya ini Bu, saya membahas mediasi di Pengadilan Agama misalnya Kota Mobagu. Saya melihat apa yang menyebabkan mediasi itu gagal ataupun mediasi itu atau persentasinya yang gagal berapa, persentasinya yang sukses berapa. Ingat ya, ingat. Karena dalam proposal nantinya adik-adik sekalian, pasti mencantumkan penelitian yang relevan minimal 5. Nanti Ibu kasih caranya, praktiknya bagaimana mencari 5 itu. Bisa mencari melalui jurnal dan lain sebagainya. Kita search. Nah, untuk membaca sebuah artikel itu secara cepat, itu kita hanya membaca abstraknya, kemudian pasti dari abstrak itu kita bisa menemukan, karena abstrak itu adalah gambaran umum daripada penelitian. Kalau dia skripsi, gambaran umum skripsi. Sudah ada pendahuluannya, sudah ada tujuan penelitiannya, sudah ada metodologi, sudah ada hasil, dan sudah ada kesimpulan serta keyword ataupun kata kunci. Paham? Oke. Oke, silakan ya dicatat juga, dicatat ya. Atau nanti rekodnya ini saya kirim ke adik-adik sekalian. Tapi ini penting untuk kalian pahami ya. Yang kemudian variabelnya yang jelas. Nah, tadi misalnya, kalau kita berbicara persoalan mediasi harus jelas, kita memang harus membahas tentang mediasi. Harus khatam. Harus baca buku tentang mediasi. Oh, Bu, saya mau mengangkat tentang adat perkawinan di Mongondo. Oh, silakan baca tentang hukum adat. Ya, referensi tentang hukum adat. Oh, Bu, saya mau angkat tentang apa lagi misalnya? Kewarisan Islam. Bagaimana perbandingan sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan adat misalnya di Bolang Mongondo. Oh, karena Bu,
ada pernah terjadi di masyarakat bahwa tidak memakai hukum kewarisan positif ataupun kewarisan Islam, tetapi dia memakai hukum adat. Wah, saya mau membahas tentang itu, Bu. Ya silakan, tetapi harus tahu tentang bagaimana pembagian warisan itu. Jangan sampai ditanya pembagian warisan menurut hukum Islam bagaimana, terus kita tidak paham. Nah, itu ya. Tuh. Makanya tadi Ibu sampaikan bahwa apa yang kita angkat atau topik yang kita angkat itu sesuai dengan keahlian kita. Nah, ketika ditanya bisa menjawab. Nah, itu penting, ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menentukan topik? Cara menentukan topik. Ya. Ini pertama ini. Ini ide awal. Satu, berasalkan dari kegelisahan peneliti. Bukan gelisah mau tidur, bukan. Bukan gelisah mau tidur. Yang mutasono. Oh, boleh stop menjadi topik penelitian ini? Kenapa mahasiswa AS nak mutasono? Nak mutasono, ya bukan itu. Artinya yang ilmiah. Oh, saya melihat ini fenomena yang terjadi bahwa hukum di Indonesia seperti apa. Atau misalnya saya melihat penegakan hukum yang terjadi di Indonesia mulai ada hal-hal yang dilanggar misalnya. Oh, kayaknya saya mau membahas tentang itu. Nah, biasa kita punya ide itu ketika membaca. Atau misalnya nonton, ataupun kita berdiskusi. Nah, membaca situasi yang berkaitan dengan topik yang ingin dibahas. Tentunya penguasaan literatur serta informasi dari topik. Semua dimulai dari membaca, adik-adik sekalian ya. Karena kita tidak akan bisa membahas sesuatu tanpa kita membaca. Jadi harus membaca. Jangan cuma sibuk main Facebook, nonton yang TikTok. TikTok, apa itu? TikTok, Instagram. Itu. Boleh, Ibu nak larang untuk itu. Tapi jangan habiskan waktu di situ. Kalau cuma menghabiskan waktu di situ, datang kamari, pasti semua DO. Datang menghadap. Kita kok semua DO, tapi mama begini. Padahal waktu banyak habis di TikTok, banyak habis di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Nah, jangan terlalu banyak bermain HP. Boleh main HP, tapi yang bermanfaat. Cari materi, ataupun misalnya baca-baca buku di situ kan bisa. Ya, oke. Bagaimana bersikap fleksibel? Terkadang Anda mungkin menemukan terlalu banyak dan perlu mempersempit fokus Anda, atau terlalu sedikit dan perlu memperluas fokusnya. Banyak sekali yang kita mau bahas ini. Dan tidak usah terlalu jauh. Kalau berbicara persoalan perkawinan kan banyak. Ya kan? Bagaimana misalnya cerai gugat, bagaimana misalnya cerai talak. Berapa persentase cerai talak di Kota Manado? Berapa persentase cerai gugat di Kota Manado? Oh, saya mau mengomparikan dengan, karena Manado itu kurang lebih sudah 40% Muslim, saya mau mengomparikan dengan Kota Mobagu misalnya. Silakan, itu lebih fokus, dia lebih terarah. Ya, jangan sampai misalnya membahas tentang perkawinan terus dibahas yang lain, bicara tentang internasional, bicara nasional dan lain sebagainya. Itu yang tidak mengerucut, tidak fokus namanya. Jadi kalau kita misalnya membahas tentang perkawinan, misalnya perkawinan anak ataupun perkawinan yang disebabkan karena hamil, ya langsung kita bahas tentang perkawinan karena kehamilan atau dampak misalnya dampak perceraian ataupun penyebab perceraian yang disebabkan oleh medsos, ya langsung dibahas tentang itu. Nggak usah jauh mengambang ke hal-hal yang lain, tapi lebih fokus. Ya, nanti Ibu periksa kalian itu di proposal yang kalian ajukan. Oke, daftar kunci atau kata kunci. Membuat kata-kata yang menggambarkan topik, kata kunci ini berfungsi untuk mempersempit fokus penelitian. Kata kuncinya apa? Dalam penelitian kita. Dan tadi selalu Ibu ingatkan bahwa back to penguasaan ataupun kajian tentang ahwalus sahsiyah.
Jangan lari dari situ. Jangan sampai kalian mau membahas tentang perbankan syariah atau kalian mau membahas tentang manajemen pendidikan Islam. Jangan. Itu bukan kamar kalian itu. Kamar kalian itu di hukum keluarga. Nah, bagaimana merancang? Ada gagasan. Ya toh, gagasan yang ada. Andai misalnya tadi tentang hukum pernikahan atau pernikahan beda agama tidak dikenal ya. Yang dikenal di Indonesia. Tetapi yang dikenal itu adalah pernikahan seagama. Ya. Ya, karena tidak ada pencatatan di dua pencatatan perkawinan. Untuk Islam dicatat di KUA, untuk non-Islam dicatat di catatan sipil. Yang kedua, arah penelitian. Indikasi pernikahan Muslim dan Kristen di Kota Manado misalnya seperti apa? Ini contohnya ya. Kemudian fokus penelitiannya itu tentang apa? Jadi harus dipertimbangkan gagasan, arah penelitian, dan fokus penelitian. Karena yang kita tulis ini adalah sebuah karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa? Adalah memiliki kaidah penulisan. Bukan sembarang mau baca cerita atau sembarang kita tulis. Itu harus berdasarkan dengan data yang ada ya. Oke. Nah, bagaimana adik-adik sekalian mencari data? Ya. Mencari datanya itu yang tadi untuk menentukan topik ini ya, kita berdiskusi dengan teman. Misalnya siapa di sini namanya sini? Siapa? Coba namanya siapa misalnya itu mau siapa? Wayan. Siapa Wayan mau diskusi. Jangan cuma curhat terus dan tamang. Dulu di gazebo kon curhat dengan tahu kita ini begini kok kita ini begini. Aduh. Sudah jangan terlalu banyak curhat. Asal-asal nih. Contoh ini Wayan. Jangan menangis komang. Ya? Jadi teman sebaya, teman kampus. Jadi di kampus itu dijadikan sebagai ruang untuk berdiskusi ilmiah. Jangan cuma banyak bakar lota. Sehingga habis waktu dari pagi dulu di kantin, sore baru pulang. Yang tidak ada DP manfaat. Coba berdiskusi dengan teman-teman. Oh saya punya ini, saya mau angkat tentang ini. Bagaimana ya menurut Ngana? Oh iya begini. Enak itu, pasti muncul ide. Atau misalnya dari sekalian mengikuti seminar. Apalagi pada saat COVID kemarin kan banyak sekali itu seminar. Ada webinar yang dilakukan, banyak sekali. Tapi jangan sampai cuma ikut webinar, kasih menyala laptop pun tidur. No, tidak apa dengar, no. Ya tak? Dari seminar kita bisa, saya bisa mengangkat ini. Yang disampaikan oleh narasumber. Bisa juga melalui sini mata kuliah. Mata kuliah misalnya ada tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Ataupun mata kuliah ada tentang legal drafting misalnya. Atau ada mata kuliah tentang hukum adat. Atau mata kuliah hukum dagang. Atau mata kuliah apa lagi? Advokasi. Dan lain sebagainya. Nah silakan. Atau ada mata kuliah sosiologi hukum. Nah itu. Dari situ biasanya muncul ide kita untuk mengangkat topik ya. Nah, ataupun dari dosennya. Datang di dosen pembimbing, dosen penasihat akademik. Bu, Pak, saya ini Bapak mahasiswa PA. Saya lagi cari topik Pak ini untuk penelitian. Kira-kira menurut Bapak apa? Oh, kamu sudah pernah baca buku belum? Oh, pernah Pak, baca bukunya ini. Nah, itu didiskusikan. Sehingga muncul yang tadi Ibu katakan itu ide-ide kita untuk menulis proposal. Jadi semua itu bisa dilakukan. Jangan sampai sekarang semester 6, semester 7, bingung. So semester 8 belum proposal. Nah, itu. Ya. Melalui media juga boleh. Ya, melalui internet, di aplikasi media kan. Ada FB, IG, dan lain-lain. Siapa tahu ada juga mau dapat di TikTok. Ada nyanda ya? Tahu Ibu kalau di situ. TV, di radio, majalah, koran, dan lain sebagainya itu boleh mau dapat semua. Artinya bahwa adik-adik sekalian melalui media ini
bisa dimanfaatkan untuk mencari ide-ide yang terkait dengan apa yang mau kita tulis. Jangan sampai media itu yang memanfaatkan kita. Sehingga tadi yang Mim katakan bahwa dari pagi sampai sore itu kerjanya cuma di depan bermain HP terus itu tidak mendatangkan manfaat ya. Oke. Nah, rumusan masalah. Rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena dari topik yang ditentukan. Nah, apa itu masalah sebenarnya? Bu, saya punya masalah putus cinta. Wah, bukan itu. Jangan dibahas di sini. Dah? Mana Wayan tadi? Nah, dah? Masalah. Masalah itu adanya kesenjangan, adanya gap apa yang seharusnya dengan yang terjadi. Seharusnya penegakan hukum di Indonesia itu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi realitasnya banyak oknum yang melanggar itu. Masalahnya di mana? Apakah bermasalah pada sistemnya? Apakah bermasalah pada strukturnya atau penegak hukum? Ataukah bermasalah pada kebiasaan masyarakat? Ya, ada sistem, ada struktur, ada kebiasaan. Itu teorinya Friedman itu. Nah, di mana yang mau dilihat? Oh, ternyata bermasalah pada sistemnya. Ada regulasi, ada aturan, antara aturan yang satu dengan yang aturan yang lain itu tidak sinkron ataupun berbeda. Makanya perlu uji material. Oh, saya mau teliti ini, sehingga hasil dari penelitian saya nanti ini, saya mau ke Mahkamah Konstitusi untuk uji material tentang undang-undang ini. Wah, keren itu. Mahasiswa syariah AIN Manado mengajukan uji material terhadap undang-undang ini. Itu hasil dari riset kita. Itulah tadi yang Ibu sampaikan bahwa usahakan tulisan kita itu memberikan manfaat untuk masyarakat. Oke? Nah, karakteristiknya apa? Aktual. Menarik perhatian untuk dikaji lebih dalam. Aktual. Jangan sampai dia sudah up to date. Oh, sudah perlu dibahas lagi itu. Jadi ingat ya adik-adik sekalian bahwa rumusan masalah yang kita angkat itu adalah yang bisa terjawab melalui penelitian. Kalau rumusan masalah yang kita angkat itu bisa terjawab melalui membaca, tidak perlu kita angkat. Oke? Nanti rumusan masalah itu bisa terjawab melalui penelitian, itulah yang kita angkat dalam penelitian kita. Contoh tadi, bagaimana respon masyarakat terhadap dikeluarkannya atau pasca terbitnya surat edaran Menteri tahun 2022. Anda tidak bisa langsung memberikan jawaban di situ, karena Anda mau melihat respon masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat Muslim, atau kan masyarakat non-Muslim. Data primernya harus diperoleh dari lapangan. Melalui informan yang kita tentukan. Nanti kita pelajari bagaimana penentuannya, informan dan lain sebagainya. Ya, dalam penelitian kualitatif itu disebut dengan informan, dalam penelitian kuanti disebut dengan responden. Baca buku penelitian. Ya. Yang kedua, karakteristiknya itu harus relevan. Harus berhubungan dengan topik. Nah, karena memang turunan kalau kita menulis itu mulai dari judul, turun ke latar belakang, itu harus turun itu. Harus kita jabarkan ke bawah. Jangan sampai lari. Judulnya lain, latar belakangnya juga lain. Makanya pentingnya tadi itu adalah referensi yang kita baca. Atau misalnya penelitian relevan yang kita di Manado minimal 5. Itu yang kita baca. Fokus, tidak usah mau tidak usah mau pikirkan yang lain. Jadi kalau berbicara persoalan misalnya perkawinan, ya baca tentang perkawinan. Jangan baca yang lain. Boleh baca yang lain, tapi itu artinya untuk menambah wawasan kita. Tapi dalam hal penelitian kita harus menguasai teori tentang perkawinan itu. Jangan sampai kita ditanya, undang-undang berapa tentang perkawinan? Undang-undang berapa perkawinan? Yang terbaru. Ini tidak bisa jawab. Undang-Undang 16 tahun 2019. Perubahan terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 76.
74. Itu sudah wajib hukumnya. Mahasiswa hukum keluarga paham. Kalau tidak paham itu, wah, bermasalah jadinya. Ini bisa jadi penelitian. Mengapa mahasiswa hukum keluarga di IAIN Manado tidak memahami tentang undang-undang perkawinan? Itu bisa diangkat. Karena teorinya adalah yang namanya mahasiswa syariah sudah harus paham. Oh, mungkin karena mereka lupa. Oh, mungkin karena mereka terlalu banyak di rumah karena COVID-19. Ya, atau mungkin karena tidak pernah lagi baca buku, tidak pernah belajar. Saya begitu. Ya. Apalagi pasal berapa dalam undang-undang perkawinan yang memberikan definisi tentang perkawinan? Apa definisi perkawinan menurut pasal 1? Apa tujuan perkawinan menurut undang-undang? Banyak hal yang bisa kita angkat dalam skripsi kita yang terkait tentang perkawinan. Karena tadi yang memang katakan itu bahwa tema tentang perkawinan itu sangat luas. Tinggal kita fokuskan kemana. Ya, apa yang mau dibahas. Selanjutnya orisinil. Ya, kurang dikaji peneliti yang lain. Ini menarik kita juga mengkaji atau menulis skripsi itu yang belum dibahas oleh orang lain. Ya. Yang kemudian impact-nya membawa dampak penelitian bagi orang lain. Ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara menentukan rumusan masalah? Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, ya. Apakah atau mengapa atau bagaimana? Tapi biasanya pertanyaan apakah itu biasanya pada penelitian kuanti. Ya. Apakah variabel A itu berpengaruh terhadap variabel selanjutnya, X ke Y? Apakah pelayanan itu berpengaruh terhadap kualitas atau misalnya jumlah nasabah di mana. Tetapi kalau kita punya inquiry biasanya bagaimana respon, bagaimana pandangan masyarakat atau mengapa misalnya perkawinan itu atau keluarga beda agama itu banyak di Sulawesi Utara. Nah, misalnya begitu. Rumusan hendaknya jelas dan padat, ya, jelas pertanyaan itu. Rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kemudian rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis, kalau ada hipotesis. Dan masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Oke. Nah, kemudian di tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka itu adik sekalian tolong baca buku, kemudian artikel, ya jurnal, ya setahu cari jurnal, kemudian skripsi, undang-undang, ya karena kalian orang hukum, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Oke. Nah, tuh cara membuat tinjauan pustaka ini seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya nanti mengumpulkan secara lengkap yang berasal dari sumber asli. Jadi memang kita punya buku primernya. Yang menjadi buku primer kita seperti apa, buku sekunder kita seperti apa. Kemudian mencari intisari, pahami dengan baik dari setiap data yang dikumpulkan, agar data dapat diringkas isinya dan literatur menjadi lebih efektif. Kemudian membuat perbandingan, memberikan perbandingan dalam satu kelompok yang relevan, hal ini agar munculnya kebaruan dalam sebuah penelitian, itu yang disebut dengan novelty, dan menganalisa yang berkaitan teori yang digunakan, metode, konsep, data empiris, dan lain sebagainya. Nah, itulah adik-adik sekalian yang menjadi materi kita untuk pagi ini. Dan Ibu berharap itu semua sudah ada di kepala masing-masing, kira-kira dari kajian hukum keluarga apa yang saya angkat. Ya. Sehingga sudah mau bulan 7 ya, bulan 7, semester 7 atau semester 6 ini sudah bisa proposal. Ya, harus begitu. Kalau enggak proposal berarti gagal itu. Silakan tentukan yang menjadi fokus penelitiannya apa yang mau dibahas,
Terus habis itu ke perpustakaan kah, atau misalnya cari referensi atau buku yang terkait dengan apa yang mau diangkat. Oke? Ya. Nah, saya kira itu dulu yang menjadi perkuliahan kita untuk pagi ini, menjelang siang, karena ini hari Jumat. Yang lain, yang laki-laki tolong pergi sholat Jumat nih. Yang belum mandi aja dulu. Nah, kemudian tolong nonton di YouTube-nya Ibu. Materi yang lain tuh banyak di sebelah. Di YouTube-nya Ibu itu. Tentang metode penelitian. Nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti disampaikan ke Ibu ya, apa yang mau ditanyakan. Tetapi sekarang menulislah. Sebelum kalian penama itu ditulis di, apa itu? Batu nisan. Ya, jangan sampai. Jadi orang harus menulis. Karena menulis itu membuat pikiran kita fresh. Kalau ada yang lagi patah hati, putus cinta, menulis Jo. Pasti akan ada cinta yang lain yang datang. Oke? Sekali. Iya dong. Nah, Begitu ya, itu Ibu. yang menjadi pertemuan kita untuk pagi ini. Silakan adik-adik belajar ya. Baca buku tentang metodologi dan umur panjang, mudah-mudahan puasa ini orang tetap kuliah nih. Tetap kuliah ya. Kalau Iya, Mem. Siap, Bu. Siap. Online, Bu. Oke, selamat menjalankan Online. ibadah puasa bagi saudara yang menjalankan puasa. Menjalankan semua terang Ibu. Mohon maaf Mem absen. lahir dan batin. Absennya silakan Komsat nanti di apa dulu? Di ini Jo. Apa nama? Di screenshot. Screen Bu. Oh iya, Bu. Mem, ini di kolom puasa dia online atau offline, Mem? Ya, nanti ada Mem komunikasi dengan Komsat ya. Nanti melalui Komsatnya. Oke? Oke, Mem. Oke, terima Oke, kasih. Mem. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.